Oke, selamat datang di praktikum Laboratorium Sistem Digital Modul 4. Nah, pada praktikum kali ini kita akan belajar mengenai VHDL atau VHSIC Hardware Description Language. Nah, VHDL ini akan kita gunakan pada praktikum Laboratorium Sistem Digital. Nah, VHDL itu apa sih? VHDL itu merupakan bahasa pemrograman Very High Speed Integrated Circuit, atau bisa kita bilang VHDL itu merupakan bahasa pemrograman IC yang bekerja secara cepat. Nah, VHDL ini dikembangkan oleh IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineering. VHDL ini digunakan untuk merancang atau memodelkan rangkaian digital. Penggunaan VHDL itu sendiri biasanya diaplikasikan pada FPGA dan ASIC atau Application Specific Integrated Circuit. Nah, IC ini nantinya kita program menggunakan VHDL sesuai dengan yang kita inginkan. Bedanya VHDL dengan bahasa lain, pada bahasa lain, perintah dilaksanakan secara berurut dari atas ke bawah. Sedangkan pada VHDL, perintah dilaksanakan secara serentak. Jadi urutannya tidak berpengaruh. Nah, untuk susunan dasarnya sendiri, sebagai contoh ada sebuah program VHDL. Nah, yang paling atas ini merupakan library. Lalu ada entity, lalu ada arsitektur. Nah, library itu sendiri merupakan kamus dari kumpulan perintah, tipe data, parts, dan lain-lain yang digunakan pada saat pengkodean. Atau dengan kata lain, library ini merupakan pedoman yang digunakan oleh program untuk menjalankan perintah, pendeklarasian tipe data, parts, dan lain-lain. Untuk cara penggunaannya, library, spasi nama library-nya, use, nama library, titik nama paket yang mau digunakan, titik bagian paket. Nah, yang kedua ada entity. Nah, entity ini merupakan daftar spesifikasi semua pin atau port yang digunakan. Pada entity ini kita mendefinisikan apa saja spesifikasi pada suatu rangkaian, pin input outputnya atau jenis sinyalnya dan lain-lain. Nah, entity ini mendefinisikan mode sinyal dari pin, apakah itu input atau output. Lalu mendefinisikan tipe sinyal dari pin, apakah itu logika, integer, dan lain-lain. Cara penggunaannya adalah entity spasi nama entity-nya is port, lalu nama port atau variabel, lalu ada mode sinyal, apakah sinyalnya input atau output, lalu tipe sinyal, lalu n nama entity-nya. Lalu yang ketiga ada arsitektur. Arsitektur sendiri mendeskripsikan pola kerja dari program atau sirkuit, atau dengan kata lain arsitektur ini merupakan bagaimana cara kerja dari suatu program. Cara penggunaan dari arsitekturnya, nama arsitektur, nama entity-nya, of nama arsitekturnya, is begin. Lalu di sini bisa diisi deskripsi kerja dari rangkaiannya. Lalu n nama arsitektur. Kode deskripsi pada arsitektur ada yang pertama ada komponen. Komponen merupakan pendeklarasian kode agar dapat digunakan pada lebih dari satu deskripsi kerja atau rangkaian. Misalnya kita ingin menggunakan suatu port yang sama pada rangkaian yang berbeda, maka di situ kita akan menggunakan komponen, sehingga tidak perlu untuk mengetik codingannya lagi karena sudah dideklarasikan sebagai komponen. Cara pendeklarasiannya, komponen spasi nama komponennya is port, lalu nama portnya, mode sinyalnya, tipe sinyalnya, dan n komponen. Nah, cara pemanggilannya, label, titik 2, nama komponen, port map, lalu port list. Lalu ada proses. Nah, proses ini digunakan untuk deskripsi kerja yang bergantung dengan suatu variabel. Itu bisa kita bilang proses ini digunakan ketika ada suatu rangkaian yang bekerja bergantung pada inputnya, atau mungkin kalau di bahasa C merupakan if, seperti if bla 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 bla, then bla 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 bla.
Nah, pada suatu arsitektur bisa terdapat satu atau lebih proses. Nah, untuk cara penggunaannya, setelah proses, variabelnya begin, variabel atau input, lalu end proses, lalu proses, variabelnya begin, lalu end proses. Nah, sekian video materi kali ini. Selamat mengerjakan praktikum.